Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Dewas KPK tidak terdapat cukup bukti Firly Bahuri ya langgar etik bocorkan dokumen. Ada apa begitu kan? Itu kan sudah jelas-jelas di situ begitu kan ya. Ini kan seharusnya kaget begitu kepada pengawas KPK ini begitu ya. Artinya apa? Dewan Pengawas KPK ini kan sebenarnya di satu sisi siapa sih yang sebenarnya kebal hukum begitu ya, versus dengan Karyoto begitu menyatakan ada tindak pidana di situ karena melanggar bagaimana bocoran-bocoran dokumen itu begitu. Ada apa begitu kan? Kok bisa begitu kan? Ini kan sangat disayangkan sekali begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa perkembangan politik kan dinamis begitu ya. Kalau Firly sudah lepas ya dari jeratan etika ya, langgar bebas dari langgar etik bocoran dokumen, apa yang sebenarnya terjadi kepada Polda Metro Jaya seperti Karyoto begitu kan, katanya ada kasus-kasus seperti ini sudah naik ke tahap penyidikan begitu. Ada apa begitu? Sudah saatnya Karyoto memeriksa si Firly Bahuri begitu ya. Tetapi ini kan dinamis begitu kan. Ya banyak desakan-desakan yang kemudian Firly Bahuri disuruh mundur di situ karena tidak bisa memperbaiki di tubuh KPK itu sendiri begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini nanti setelah Firly jadi tersangka, Dewas KPK wajib diperiksa supaya adil. Seluruh rakyat mendukung penuh Kapolda Metro Jaya. Insya Allah ya, kegigihan Kapolda merupakan pembukaan kesetaraan hukum begitu kan. Ya karena masyarakat sudah begitu banyak terkait dengan adanya ya yang kemudian katanya ada bocoran-bocoran yang kemudian bagaimana dokumen itu yang seharusnya tidak bocor begitu ya. Kami dukung Pak Kapolda Metro Jaya. Semoga Bapak Karyoto tetap berintegritas ya, berbuat ya dan berkata jujur dan biar sudah di luar KPK betul begitu kan. Jadi banyak masyarakat itu bersama dengan rakyat begitu. Maaf ya, rakyat bersama dengan Kapolri di situ begitu ya. Bahkan memberikan dorongan kepada si Karyoto ini begitu kan untuk kita telusuri siapa yang bermain di situ begitu kan ya. Semua publik harus dukung Kapolda DKI dalam penegakan hukum Kapolda Mantap ya. Pak Irjen Karyoto tunjukkan bahwa alumni KPK punya integritas dalam pemberantas korupsi. Wujud integritas adalah tidak hanya terbilang tebang pilih tanpa pandang bulu. Salam integritas ya. Sekarang Karyoto lagi naik daun begitu kan. Setelah dipecat katanya dipecat begitu ya dari KPK lalu kemudian dipromosikan menjadi Kapolda di situ begitu. Kenapa tidak bertahan di situ begitu kan? Ada irjen yang lain juga di situ begitu ya. Karena mungkin ya si Pak Karyoto itu terlalu baik di situ begitu kan. Baiknya apa? Demi bangsa dan negara, semuanya kebobrokan itu diungkapkan di situ. Mungkin kalau ada orang yang berkong kali kong di dalamnya mungkin tidak sependapat begitu dengan Kapolda Metro Jaya ini begitu kan, seperti Karyoto ini begitu. Kenapa? Karena Pak Karyoto sendiri selalu berintegritas begitu. Yang namanya keadilan itu adalah kesetaraan semua rakyat Indonesia. Mungkin seperti itu begitu kan, seperti mentersangkakan orang begitu ya. Terus kemudian tidak ada bukti begitu kan, dipaksakan ya. Tetapi ya Karyoto ini adalah orang-orang yang luar biasa begitu ya. Bahkan semoga Pak Polda ya Metro Jaya benar-benar menjadi seorang hero dan bukti cukup dapat tersangkakan Firly ya, insya Allah dengan cara Allah SWT tunjukkan manusia para zalim-zalim ini. Kita beruntung di Indonesia ada orang yang punya integritas seperti Kapolda Metro Jaya dan Pak Endar yang tidak menjadi jongosnya penguasa. Betul ya, di satu sisi banyak yang kemudian mendukung sekali kepada ya penegakan hukum ya yang selama ini dilakukan oleh si Karyoto ini begitu ya. Kita lihat saja bagaimana ya perkembangan politik hari ini begitu ya. Tetapi kita lihat saja kalau seperti ini KPK bisa hancur begitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi kan memainkan peran ada pencabulan, terus kemudian ada asusila, ada pungli dan sebagainya, membocorkan dokumen dan sebagainya begitu. Itu kan hancur, itu bagian dari akumulasi dari hal-hal yang dampaknya kecil menjadi besar nantinya begitu kan ya. Apalagi si Firly Bahuri ya lolos dari jeratan ya kode etik dari Dewas ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Dewas KPK ya tidak terdapat cukup bukti Firly langgar etik bocorkan dokumen. Ada apa kok begitu ya? Padahal sudah jelas-jelas di depan mata begitu ya. Dewan Pengawas Dewas KPK telah melakukan penyelidikan terkait dugaan ya Ketua KPK Firly Bahuri melakukan pelanggaran etik berupaya pembocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Dewas menyatakan tidak ada cukup bukti pelanggaran etik oleh Firly. Kenapa begitu?
memutuskan bahwa laporan edar Priantoro 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan ke sidang etik, ya, kata Ketua Dewas, ya, Tumpak Hotomorang Pengabean, ya, di gedung KPK C1. Ya, kalau sudah kong kali kong seperti itu begitu kan, ya apa begitu, gimana Dewas ini begitu, ya, kok aneh begitu. Itu kan sudah jelas-jelas katanya begitu, ya. Tetapi kita lihat saja, kita hormati itu begitu, ya. Tumpak, ya, menyebutkan pihaknya juga tidak menemukan adanya komunikasi antara Firly dan, ya, PL Legenden Minarba M. Idris Froyoto atau Sihet, ya. Dewas juga menyatakan tidak ada dugaan perintah Menteri SDM Arifin Tasrif, ya, untuk menyuruh Sihet untuk menghubungi Firly. Tetapi kan sudah ada bukti di situ begitu. Ya, dokumen-dokumen yang beredar di situ dapat dari mana begitu kan, ya. Bahkan, ya, kita tunggu saja bagaimana laporan begitu yang ada di Karyoto begitu, ya. Tidak ditemukan komunikasi antara Idris Sahete dengan saudara Firly dan tidak ditemukan komunikasi saudara Menteri Arifin, ya, Tasrif yang memerintahkan saudara Idris Sahete untuk menghubungi saudara Firly. Bahkan, ya, Tumpak menegaskan Dewas KPK hanya mengusut dugaan pelanggaran etik. Dia mengatakan Dewas KPK tidak mengusut dugaan pelanggaran pidana. Nah, ini kan jelas di situ begitu kan. Dewas KPK hanya, ya, mengurusi dengan pelanggaran etik, tetapi pengusutan dugaan pelanggaran pidana itu diserahkan kepada Pak Karyoto di situ begitu, ya. Kita lihat saja apakah naik ke tahap penyidikan begitu, ya, sebelum mentersangkakan Anies, bahwa, ya, Firly Bahuri ditersangkakan duluan ternyata begitu, ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena apa? Kita lihat saja ada tindak pidana, pelanggaran pidana di situ begitu, ya, katanya begitu, ya. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri membantah membocorkan dokumen penyelidikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM. Firly mengatakan tidak mungkin menghancurkan karir tersebut. Kata siapa kalau kepentingan itu terjadi begitu, ya. Saya ini sudah 38 tahun menjadi polisi. Saya tidak pernah menghancurkan karir saya. Jadi apapun yang dikatakan orang, saya pastikan saya tidak pernah melakukan itu, kata Firly Bahuri. Ini kan sudah jelas klarifikasi si Firly Bahuri begitu kan, ya. Tetapi dengan bukti yang ada kita tunjukkan di situ begitu. Bahkan, ya, Firly menjelaskan tidak pernah memberikan dokumen atau catatan apapun kepada orang lain. Dia juga mengatakan dokumen di atas mejanya pun tidak pernah digandakan. Saya tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada siapapun dan tidak pernah memberikan catatan apapun kepada siapapun, katanya. Lalu bagaimana dengan dokumen-dokumen yang ada yang beredar hari ini begitu kan, ya. Di situ begitu kan sudah jelas tertera di situ begitu. Terus siapa yang kemudian menjadi mengcopy file itu begitu kan, dokumen itu begitu kan, siapa begitu kan begitu pertanyaannya begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa, ya, kita usut saja pidananya di mana begitu kan, membocorkan dokumen, walaupun ada bantahan dari Firly Bahuri tidak membocorkan dokumen itu begitu. Tapi saya rasa perkembangan politik hari ini kan dinamis begitu kan. Artinya, ya, bisa saja melewati orang lain begitu kan. Kalau dokumennya itu sudah sama dengan yang di KPK di situ begitu, ya, mau ngeles gimana begitu, ya. Kecuali memang berbeda dibuat di situ, tanda tangannya di situ begitu kan, ya. Bisa saja itu adalah pemalsuan luar biasa begitu. Tapi perlu diingat, kalau memang dokumennya sama dengan mereka, dengan yang ada di KPK, lantas dapat dari mana? Walaupun tidak membocorkan dari apapun begitu kan. Masa seorang orang gaib lalu kemudian memberikan dokumen kepada di mejanya SDM itu begitu kan, ya. Kita lihat saja bagaimana periksa nanti di SDM itu, Kementerian SDM itu, apakah nanti ada ikatannya, siapa yang memberikan itu, kan pasti tahu siapa mereka begitu, ya. Ya, yang namanya politik kan pasti tahu begitu kan, dapat dari mana dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.